Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menelurkan 5 kebijakan untuk meredam efek pandemi yang berkepanjangan. Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano bersama dengan juru kamera Anggi Mederwan sudah ada di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Sisko, berdampakkah sebenarnya kebijakan ini untuk menjadi pengerek pasar modal? Ya, selamat pagi Medop dan juga saudara. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Apakah terkait masalah sentimen positif terkait adanya memang rancangan paket kebijakan terpadu dunia usaha yang digodok oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama juga Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Kalau kita melihat memang paket kebijakan terpadu ini sebenarnya merupakan sinergitas antara otoritas untuk mengatasi dampak COVID-19. Karena kita mengetahui sebenarnya Medop dan juga saudara, dampak dari COVID-19 ini sudah berlangsung dari bulan April 2020 hingga pada saat ini. Paket kebijakan ini nantinya akan menelurkan 5 berbagai bentuk, mulai dari stimulus fiskal, kemudian stimulus moneter, kemudian kebijakan prudensial sektor keuangan, penjamin simpanan, serta penguatan struktural. Nah, untuk kebijakan dari penguatan struktural ini nantinya akan dilakukan dengan percepatan dari penyelesaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kalau misalnya kita melihat memang KSSK ini juga melakukan pemetaan sektor usaha, mulai dari kelompok yang berdaya tahan, kelompok penggerak pertumbuhan, dan kelompok yang paling parah dan butuh waktu pemulihan. Persoalan umum yang memang dihadapi oleh sektor usaha saat ini adalah turunnya permintaan signifikan akibat artinya pandemi dari COVID-19. Dan kalau kita mencoba atau menggarisbawahi sendiri untuk kebijakan ini, kita akan mencoba melihat bagaimana kemudian dari Menteri Keuangan sendiri terkait tanggapannya soal kebijakan terpadu dunia usaha yang telah kami rekam sebelumnya. Stabilitas sistem keuangan berada dalam kondisi normal di tengah perekonomian yang juga berangsur membaik. Sinergi dari kebijakan antar otoritas melalui berbagai langkah-langkah penguatan yang segera dan bersifat luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah mampu mulai mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilitas yang tetap terjaga. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dan instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ya, sebelumnya untuk indeks harga saham gabungan sendiri pada perdagangan pada 1 Februari 2021 yang lalu ditutup pada zona hijau dengan menguat 205,19 poin atau ke level 6.067,545. Dan saat ini kami akan mengajak Anda saudara untuk melihat papan bursa setelah 16 menit dibuka perdagangan pada hari ini, di mana memang untuk pergerakannya sendiri berada di zona hijau di level 6.121,16 menguat 0,90%. Dan diprediksi memang penguatan IHSG sendiri akan terjadi pada hari ini karena adanya peluang sebenarnya akumulasi saham yang mulai jenuh oleh para pelaku saham setelah sepekan terakhir tertekan. Pada penutupan perdagangan Jumat lalu, IHSG ini sebenarnya berada di level 5.862,35 atau melorot 8,82% selama 7 hari berurutan. Meskipun pada penutupan perdagangan Rabu lalu, IHSG ini sempat berada di level 6.429,76. Dan memang kalau kita melihat dari rilis data PMI Manufacturing Indonesia yang baik dan penguatan bursa Asia menjadi sentimen positif pada hari ini. Pergerakan dari IHSG juga dipengaruhi pergerakan bursa Amerika Serikat dan harga komoditas serta efektivitas kebijakan PPKM di tengah kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Medop. Baik, terima kasih laporan Anda. Jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano dan juga juru kamera Anggi Mederwan langsung dari lantai bursa di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dan saudara, pandemi